Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa berharap bahwa hidup kita yang bertumbuh baik secara jasmani ini maupun secara pemikiran juga disertai pertumbuhan secara rohani. Dan tentu saja ada banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ini. Di dalam merawat sebuah tanaman tentu kita akan melakukan berbagai macam upaya supaya tanaman itu tumbuh dengan baik. Ada hal-hal yang dikerjakan misalnya dengan memberi pupuk bagi tanah di sekelilingnya supaya tanaman kita mendapatkan zat-zat makanan yang baik bagi pertumbuhannya. Dan terkadang kita perlu juga memangkas daun-daun dari tanaman kita supaya dia lebih cepat bertumbuh. Dan tentu saja seringkali kita melakukan itu juga supaya tanaman itu bisa lebih berbuah. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup beriman kita bahwa kita memiliki berbagai macam perilaku di dalam menjalani kehidupan ini bisa juga dimisalkan seperti tanaman yang sedang kita rawat. Ketika kita menghendaki pertumbuhan yang baik, ada hal-hal yang perlu dipangkas supaya pertumbuhan itu menjadi lebih baik dan kita lebih menghasilkan buah. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menyarankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama dulu adalah mematikan hal-hal yang menjadi dasar dari segala hal-hal buruk dalam kehidupan ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Dan hari ini kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 7 sampai 11 di mana ada hal-hal yang perlu dipangkas, perlu dibuang supaya lebih bertumbuh secara maksimal. Kolose 3 ayat 7 sampai 11 demikian. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, di dalam bacaan kita ini, Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa dulu ketika mereka masih berada di dalam kemanusiaan lama mereka, ketika hidup masih di dalam kejahatan, hawa nafsu, keserakahan, mereka mengalami banyak permasalahan. Dan sekarang ketika mereka hidup di dalam kemanusiaan yang baru, ada hal-hal yang perlu dipangkas. Dan di sini dikatakan buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. 5 hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus memang sebagian besar muncul dari penggunaan kata-kata begitu ya. Kemarahan itu biasanya kata-kata yang diucapkan dengan nada tinggi dan hati yang begitu terbakar oleh amarah.
geram, itu juga sebenarnya sebuah erangan yang terpendam dan kemudian terekspresikan dengan keinginan untuk melakukan hal buruk kepada orang lain. Kejahatan jelas sebuah tindakan yang membawa kecelakaan bagi orang lain. Fitnah adalah menyampaikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang menjatuhkan orang. Dan kata-kata kotor bisa berupa umpatan atau hal-hal yang buruk yang menjadi ekspresi dari seseorang di dalam menjalani kehidupan ini karena ada peristiwa tertentu yang berbeda dengan yang diinginkan. Dan ditambahkan lagi oleh Rasul Paulus, janganlah lagi kamu saling mendustai, mengatakan hal-hal yang salah tentang orang lain. Dan itu semuanya dilakukan dalam rangka menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi menarik di sini bahwa ketika kita sedang didorong untuk bertumbuh secara maksimal dalam hidup beriman kita diminta untuk memangkas hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita perlu mengalami pertumbuhan yang lebih baik ketika hal-hal yang kurang sesuai dengan hidup kemanusiaan baru kita itu sudah disingkirkan, diharapkan maka kita akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Karena dikatakan kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itulah hal yang alami terjadi pada diri makhluk hidup, pada diri kita manusia, bahwa akan selalu ada pembaharuan dalam sel kita, dalam tubuh kita, sehingga akan mengalami pertumbuhan yang sesuai, sepadan dengan apa yang menjadi bagian kita. Dorongan kita yang perlu terus diusahakan adalah supaya kita memiliki pengetahuan yang benar sesuai dengan gambar Allah. Jadi kesemuanya itu, kesediaan kita memangkas hal-hal yang buruk itu supaya kita memiliki pemahaman yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kasih karunia Tuhan, supaya kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus sendiri. Dan dalam hal ini dikatakan semua orang sama saja, baik Yunani, Yahudi, bersunat, tidak bersunat, barbar, skit, budak, orang merdeka, semuanya sama di hadapan Kristus, karena Kristus ada di dalam kehidupan semua manusia yang Dia selamatkan. Dan justru disitulah kita semua sedang didorong untuk menjadi pribadi yang semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa bersediakah kita memangkas hal-hal buruk dalam hidup kita, hal-hal yang memang perlu kita buang supaya kita bertumbuh lebih baik di dalam kemanusiaan baru kita. Tentu butuh proses untuk mengupayakan. Dan mari kita bersama-sama memperjuangkan pengetahuan yang benar tentang Tuhan dengan kesediaan memangkas hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.